Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Luar biasa, ulang tahun saat ini Iya, tentu akan menjadi sejarah baru, pasti iya, saya yakin, terutama bagi para pemuda kita, Pak. Karena kalau saya betul-betul mengingat sekali, memang keinginan Bapak Sukanto Toding adalah bagaimana merubah semangat para pemuda ini, jangan lagi hanya menganggap bahwa potensi di pertanian menyampingkan, tapi hmm, malah potensi inilah yang sebenarnya juga memiliki nilai ekonomis, bahkan bisa mempengaruhi pada perekonomian daerah iya, Kolaka Utara. Nah, kembali lagi Pak, peran pemuda tentu ada juga peran-peran pihak hmm, eksternal lain. iya, Tapi seberapa besar sih kalau boleh digambarkan peran pemuda saat ini, khususnya untuk yaitu tadi membantu pemerintah memberikan perubahan mhm, bagi daerah Kolaka Utara. mhm, Silakan Pak. iya, baik. Jadi saudari Dian tadi saya bilang bahwa, tadi secara latar belakang bahwa kali ini coklat dan, di dalamnya adalah pemuda, kita ingin jadi penggerak. Saya, ya bersama Pak Kadis membentuk sebuah wadah ya pemuda, artinya kita Oke. harus konkret untuk istilahnya menurunkan gagasan-gagasan itu ke sebuah, penggerak ya, yang saya sebut dengan pemuda penggerak pertanian, Pemuda penggerak. maju, inovatif, mandiri, P3MIM, Oke, itu ya. P3M. Nah, saya menginginkan ini satu langkah kita ya untuk mengkonkretkan gagasan tersebut. Nah, setelah saya lihat ternyata, pihak-pihak ya utamanya juga, para pelaku bayar internasional yang sudah ada di Kolaka Utara juga yang ikut, beraktivasi ya beraktivitas di Kolaka Utara ini, ya seperti Mars, Berry Kalabaut Olam, Koltiva, itu mereka juga sebenarnya mensasar juga kelompok pemuda. Jadi mereka mempersiapkan, mereka melakukan pelatihan ya, ada satu ya mungkin dari Mars ya yang, Mars. Kokodaktor ya. Jadi Kokodaktor itu mereka merekrut pemuda-pemuda ya untuk, diperkenalkan dengan, produksi coklat gitu ya. Mulai dari menanam ya kemudian, melakukan sebuah pembudidayaan yang tepat gitu ya. Pada Nah, akhirnya sampai memanen iya, Pak. ya. Jadi mereka juga ternyata, concern ya Mereka dengan konsum juga ya. iya, concern dengan perhatian dalam upaya mempersiapkan pemuda sebagai generasi petani berikutnya gitu. Oke. Ya tentu mereka kan juga punya kepentingan ya Iya tentang betul Pak. kesinambungan pasokan produksi mereka gitu. Nah, ini saya bilang sama Pak Kadis, ini suatu potensi ya, hasil-hasil dari pelatihan mereka bisa kita, manfaatkan. Nah, itulah kemudian fungsi dari P3MIM inilah pewadahan. Ya, jadi kita wadahkan mereka, mereka kita kumpulkan, kemudian kita lakukan sebuah pengembangan pelatihannya. Jadi pelatihan mereka, jadi kalau kerangkanya kita dari yang swasta, Pak Kadis, kita kita negerikan, Oh, maksudnya kita kita pemerintah gitu iya ya, iya iya. kita tampung pemerintah. Kemudian paling penting lagi nanti, kemudian nanti kita, fasilitasi mereka untuk, dalam skim inkubasi bisnis gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa menyediakan, skim-skim, small credit ya, bukan small hibah gitu ya, untuk bantuan kepada mereka untuk menginisiasi, bisnis coklat gitu, ya Oke. itu. Ini upaya kita untuk menanamkan virus-virus kewirausahaan di Pemuda coklat gitu tadi, ya iya gitu. oke. Nah, kita ingin ada sebuah, efek yang masif gitu ya. Kalau seandainya mereka bisa, menginisiasi itu dan menemukan sendiri kunci-kunci bisnis, insya Allah akan semakin membesar dan ini sebuah gerakan. Hanya dengan cara-cara seperti itu saja yang harus kita lakukan gitu. Iya. Kalau kita mau ingin membangun sebuah ekosistem, ya ekosistem yang lebih besar. Karena memang pemuda itu penuh mimpi, ya kita pemuda memimpi. Di samping juga lifespan mereka kan masih cukup panjang gitu, sehingga sangat mungkin untuk kita, istilahnya, me, apa itu, Menumbuhkan iya, semangat ke iya, mereka ya iya, Pak ya. Oke. menumbuhkan semangat dan mengexercise, ya seperti itu. Oke. Jadi salah satu itu P3MIM. Ini Nah, sejak kapan Pak P3PB? ini rencana kita mau sudah struktur organisasi sudah Oke, lengkap, sudah dibuat sudah siap ya. dan rencana kita mau, kukuhkan ya, 1-2 hari ini ya. Jadi memang ada betul-betul ini semacam regulasinya jelas, legalitasnya Iya, juga iya, iya, jelas ya karena Pak ya. organisasi ya, Organisasi ini betul. kita untuk sementara kita jadikan organisasi mitra Dinas Oke. Perkebunan, organisasi mitra dan binaan ya dari Dinas Perkebunan. Nah, ini saya saking ini maksudnya terus ini mencari, saya selalu bicara mana-mana. Saya sekarang lagi jatuh cinta dengan seorang pemuda yang bernama Ruslin.
Oke. Nah, jadi nanti kalian juga boleh itu datang ke sana ya. Dia adalah seorang pemuda tipologi yang saya lihat secara Rusli sederhana. ya, Pak? Namanya Rusli ya. Oke. Yang satu contohnya saya mau bilang, secara sederhana, orang yang sederhana dan sebagainya. Tapi gagasan-gagasan apa yang kita inginkan mengenai itu tipologi pemuda Kolaka Utara nantinya itu harusnya bisa seperti dia gitu. Karena dia bisa mengembangkan upaya pengolahan ya, sampai sekarang dia bisa sampai ke tahap fermentasi dan produk-produk olahan lainnya, ya, dan sudah bermitra dengan buyer-buyer internasional dan sudah orientasi ekspor, ya. Dan dia lakukan tuh sendiri, Iya Pak? sendiri dan tentu ditopang dengan teman-temannya dan tentu teman-temannya adalah pasti pemuda kan. Oh iya. Pasti teman-teman yang digerakkan adalah pemuda. Ini efek yang kita bilang efek multiplier efek gitu. Jadi kalau snowball gitu. Jadi dia akan seperti efek bola salju yang terus menggulung dan membesar. Nah gitu. Dia akan terus pasti akan menguntungkan momentumnya ya. Dia akan momentumnya terus, akhirnya dia akan rekrut teman-teman pemuda dan akan membesar. Nah saya berpikir bahwa orang seperti ini kita bisa cloning dia. Kita bikin lagi. Ya, ini Pak Kadis, tugasnya P3 MIM inkubasi ya orang-orang seperti ini. Kalau perlu, makanya kemarin saya sama-sama juga saya cerita ini pejabat-pejabat dari dinas Kementerian Pertanian datang kemarin bertemu. Saya bilang seperti itu. Artinya di tengah-tengah kita bicara mengenai konsep korporasi dan sebagainya, kita harus bisa langsung bisa mengklik satu tipologi gitu. Bilang, inilah sebenarnya produk yang kita inginkan kan di luar. Iya, di luar dari program-program yang kita lakukan secara kelembagaan, secara apa formal gitu. Sudah ini saya bilang, ini iya. Iya, inilah tipologinya. Makanya saya minta kemarin kalau perlu nanti kita buatkan skrip gitu ya, semacam skrip perjalanannya. Kita tahu mulai-mulai bagaimana dia menemukan gagasan ini. Ya. Bagaimana kita tahu dia juga dulu berinteraksi dengan buyer internasional dengan ini. Terus bagaimana dia bisa memposisikan dirinya gitu. Bilang, "Pak, saya bisa diberikan kepercayaan untuk saya mengolah sendiri ini dan kemudian Bapak tinggal tunggu pada level tertentu gitu. Saya jangan dijadikan pedagang pengumpul saja gitu ya. Tapi saya tolong diberikan saya ruang untuk kemudian memberikan nilai tambah. Dan nilai tambah ini bisa dinikmati oleh rekan-rekan saya gitu karena dia membangun kelompok." Tapi sampai sejauh ini kelompoknya itu sudah terbangun besar ya Pak? Maksud saya sudah berapa orang yang ikut terlibat? Iya, sudah. Nanti Pak Kadis bisa fasilitasi untuk mereka bisa lihat langsung ya. Dian dan teman-teman ya. Kalau perlu kalian bikin juga satu spot pemberitaan ya untuk tipologi profil boleh ya Pak Kadis kita. Nah besok itu acara bersama Pak Gubernur kita apresiasi upaya dia dengan pelepasan ekspor. Jadi di dalam nanti boleh ikut hari Selasa itu hari Rabu nanti Pak Gubernur akan melepas ekspor dan sebenarnya pelakunya adalah dia gitu. Wah, luar biasa. Itu ini ya. suatu kebanggaan Iya itu. Ya, Pak, ya? Makanya orang seperti ini harus kita framing ya. Iya tadi ya gitu. Sehingga nanti ada pemuda-pemuda lain seperti iya betul. ini. Betul. Nanti dia pada hari Rabu itu kita munculkan gitu. Untuk itu sebagai contoh ya. Ya contoh itu. Nah itu kemudian ya dari situ dari upaya membangun organisasinya kami juga menggunakan media ya. Media ya tentu seperti Sulta TV ya. Kemudian saya ada lagi berusaha untuk kerjasama dengan sebuah penerbitan ya untuk dan di bidang pertanian dia cukup profesional di bidang pertanian untuk bisa merekam proses-proses ya dan dia bisa memproduksi dalam bentuk cetakan supaya tadi ada begitu tersebar karya lembaran-lembaran atau berita-berita mengenai ini informasi membangun kebanggaan bagi kita juga bagi pihak luar gitu. Ya dan kemudian paling penting lagi tadi kerjasama ya Pak Kadis kerjasama dengan pelaku-pelaku buyer-buyer internasional yang kebetulan ada di wilayah kita gitu karena mereka juga harus kita ingat mereka juga sebuah bisnis ya namanya bisnis itu pasti natural ya itu mengalami pasang surut. Ya kita tidak tahu kalau tiba-tiba ya tentu kita tidak berharap ya. Tapi misalnya dia mengalami posisi yang surut, ya dia kan pasti ditarik oleh kantor pusat dan sebagainya. Dan pada saat itu baru kita sadar Pak Kadis, aduh kenapa pada saat itu kita tidak manfaatkan momentum itu. Nah sekarang harus kita manfaatkan momentum itu karena mereka berkepentingan kan sekarang dia melakukan pelatihan-pelatihan. Dan kita harus sama semua. Peluang itu. Ya ngambil peluang itu, kita tinggal fasilitasi saja. Sayang kalau kita pemerintah ada dana kita. Harusnya kita ada dedikasikan juga dana untuk istilahnya tindak lanjut dari pemanfaatan
generasi muda ini. Karena mereka tidak mungkin kita mau tuntut mau terus sampai Iya, mau apa yang bisa kalian kontribusi, iya tapi gitu. malah kita tidak menyiapkan ruang untuk Iya itu begitu. kan, Pak. Ya, jadi memang harus ada Iya. apa ya hubungan yang Iya. sangat balance, Betul. seimbang di sini yang Iya. dibangun baik pemerintah maupun mungkin nanti pemuda kita. Iya. Nah, saya minta tanggapan ke Bapak Kadis. Lantas Pak sudah melihat ada banyak program seperti salah satu contoh tadi P3MIM ya, Iya. yang akan mungkin beberapa hari ini dideklarasikan. Bagaimana menanggapi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan? Tentu kan ini menjadi sebuah isyarat yang baik sehingga nanti bisa mengambil peluang tersebut dalam rangka meningkatkan potensi komoditi. Bukan hanya coklat ya Pak, tapi kita juga ada cengkeh. Iya, di sini. betul gitu. Nah itu Pak Kadis sendiri seperti apa tanggapannya? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Jadi kami patut bersyukur dengan program kerja yang diinisiasi atau dijalankan atau diarahkan ke kami terkait dengan pengembangan komoditi perkebunan khususnya kakao Bali. Jadi memang salah satu yang menjadi titik tolak kami dalam hal bagaimana mengembangkan program kerja adalah pembentukan kelembagaan. Kelembagaan di tingkat petani itu kelembagaan di sisi budidaya, lalu kemudian kita kembangkan juga yang namanya kelembagaan ekonomi petani, dan kelembagaan pemuda yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Jadi harapannya kelembagaan-kelembagaan ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan di perkebunan itu untuk lebih berkembang lagi. Konkretnya adalah bagaimana pemuda bisa mengambil peran mereka sebagai pemuda untuk mendorong membantu pemerintah dalam hal bisa berkolaborasi mengawal program-programnya pemerintah sehingga tujuan dari apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu bisa tercapai. Oke. Nah Pak, kalau melihat tadi yang sempat juga saya katakan, jadi bukan hanya coklat sebenarnya, walaupun memang fokusnya di tahun ini dan beberapa tahun ke depan adalah coklat. Tapi kalau kita melipir sedikit nih ke komoditi cengkeh, apakah itu juga berpotensi besar sebenarnya Pak? Tinggal bagaimana pengembangan ke depannya. Ini menanggapi demikian seperti apa Pak? Jadi jangan juga berarti kami bicara coklat atau kakao, lalu kemudian kami melupakan atau mengabaikan komoditi yang lain. Jadi memang kemarin karena kebijakan kita harus fokus untuk dorong mungkin satu komoditi sehingga bisa lebih berkembang. Kenapa kakao? Karena sejarahnya seperti yang disampaikan di awal bahwa pernah mengalami masa jaya. Lalu kemudian kalau kita ke cengkeh misalnya Mbak Dian, memang cengkeh adalah salah satu komoditi unggulan kami selain dari kelapa. Jadi produksi kami untuk cengkeh itu sudah bisa mencapai di atas rata-rata kurang lebih sekitar 15.000 sampai 20.000. Cukup lumayan besar ya. Tapi itu kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya memang terus mengalami peningkatan ya Pak kalau komoditi cengkeh. Komoditi cengkeh dari segi luas tanamnya meningkat, produksinya kan tergantung dari cuaca dia ya. Berbeda mungkin dengan coklat ya? Berbeda dengan coklat. Coklat Okay. itu memang terpengaruh dengan cuaca, tapi lebih ke kontinuitas produksi. Itu lebih baik. Tahun itu pasti ada. Produksi, tetap selalu berproduksi. Dari cengkeh itu belum tentu. Gitu. Setiap tahun bisa produksi, tahun berikut ya mungkin di tempat lain produksinya bagus. Iya, di tempat ini tidak. Berbeda memang berarti kontinuitasnya ya Pak di sini. Makanya mungkin kenapa fokus saat ini adalah komoditi coklat itu tadi. Nah, kembali ke Bapak PJ Bupati, lantas Pak setelah saat ini gerakan-gerakan langsung sudah dilakukan, bahkan mungkin ini langsung memberikan impact ya kepada para pemuda. Jadi bukan hanya tentang memberikan pelatihan saja, tapi bagaimana memberikan mereka ruang, mereka menjadi pelaku, mereka mengambil peran sehingga menghasilkan suatu produk. Lantas setelah hal ini, apakah penekanannya lebih kemana Pak? Ke arah bagaimana mereka bisa
berkolaborasi dengan investor di luar, maksudnya baik ekspor ya, atau lebih ke bagaimana dulu untuk proses produksi serta pemasarannya. Pemasaran yakni bagaimana promosi, packaging dan lain-lain. Ini bagaimana menanggapi? Iya, tentu ya kita lakukan secara simultan ya. Jadi hulunya juga itu jadi sebuah praktek-praktek hulu. Itu harusnya juga dilakukan gitu ya, misalnya contoh dengan pembibitan ya, mereka mengenal proses pembibitan, kemudian melakukan praktek-praktek agronomi yang tepat, yang sesuai gitu. Nah di samping itu juga mereka secara simultan mulai berinteraksi dengan pasar gitu ya, bagaimana cara berinteraksi dengan pasar. Nah memang kita akui bahwa ketika sudah berinteraksi dengan yang namanya modal, ya apalagi dengan modal yang cukup besar, ya kita itu menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Tapi ada istilah small is beautiful ya, kecil itu indah, karena dari kecil itulah kemudian kita bisa scaling up. Nah kita berharap dengan kelompok kecil ini mereka ya sekalipun dengan bisnis kecil ya, tapi mereka ada habituasi ya, kebiasaan gitu, dan keyakinan terhadap produk coklat itu. Misalnya melalui ini mereka, kita juga mulai pembiasan untuk penggunaan platform digital gitu ya. Jadi misalnya dari sini mereka bagaimana contoh-contoh memasarkan di marketplace ya. Nah contoh-contoh apakah tidak tahu, nanti ini kita lihat apakah pemasaran olahan atau mungkin yang sudah produk jadi gitu ya. Jadi nanti mungkin dilihat situasi kondisinya ya Pak. Iya, bagaimana bisa meng-create ya, yang hal sederhana saja, misalnya sebuah kemasan coklat ya yang mereka buat begitu, apakah misalnya batangan atau powder atau apa, tapi bisa dikemas dalam bentuk di foto misalnya ya, di foto kemudian display taruh di marketplace, itu sudah lumayan untuk exercise mereka. Ya, sudah lumayan exercise mereka. Nah, sekalipun mungkin juga secara simultan kita lakukan juga yang sifatnya yang pendekatan korporasi ya, yaitu secara kelembagaan jika dimungkinkan sudah mulai berinteraksi dengan para buyer gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang lalu sudah harusnya bisa jadi pembelajaran kita ya, ada beberapa. Jadi simultan, jadi prinsipnya simultan ya. Iya, iya betul sekali. Nah, pemirsa, inilah berarti memang perlunya kolaborasi penuh sebenarnya, dan tentu yang disampaikan Bapak penjabat Bupati yang ini bergerak secara simultan. Kita masih akan kembali, jangan kemana-mana.